dari kelompok 1 kelas D3 Biosistematika Praktikum Program Studi Biologi Universitas Airlangga. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penyusunan fenogram, kladogram dengan metode Wagner serta pohon filogeni dengan tema hewan. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas biosistematika praktikum. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 1. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai penyusunan fenogram. Langkah pertama adalah membuat tabel karakter, kemudian membuat tabel transformasi fenogram, kemudian menghitung jarak serta panjang percabangan, dan terakhir adalah menggambar fenogram. Langkah pertama yaitu membuat tabel karakter dengan menentukan karakter yang diamati pada setiap spesies, di mana takson A yaitu Leucosolenia sp, B. Obelia sp, C. Dugesia sp, D. Ascaris sp, E. Lumbricus sp, F. Asterias sp, G. Anadara sp, H. Sila sp, I. Branchiostoma, J. Petromyzon sp, K. Bufo sp. Dengan menggunakan 18 karakter yang akan diamati, karakter yang plesiomorfi diberi nilai 0, dan apabila semakin tinggi nilainya, maka karakter tersebut semakin apomorfi, seperti yang tertera pada tabel. Karakter nomor 1 yaitu sumbu simetri, yang dapat dibedakan menjadi 4, yaitu asimetri, radial, bilaterial, dan radial sekunder. Di mana takson A yaitu Leucosolenia sp memiliki sumbu simetri yang bersifat asimetri, sehingga takson A diberi nilai 0. Kemudian takson B yaitu Obelia sp memiliki sumbu simetri yang bersifat radial, sehingga takson B diberi nilai 1. Lalu untuk takson C, D, E memiliki sumbu simetri yang bersifat bilaterial, sehingga diberi nilai 2. Kemudian, takson F memiliki sumbu simetri radial sekunder, sehingga diberi nilai 3. Untuk takson G, H, I, J, K memiliki sumbu simetri bilaterial, sehingga diberi nilai 2. Dari perbedaan karakter ini dapat dilihat bahwa takson A yaitu Leucosolenia sp lebih plesiomorfi jika dibandingkan dengan takson B hingga takson K. Untuk karakter lainnya seperti yang tercantum pada tabel. Langkah selanjutnya yaitu penyusunan tabel transformasi fenogram. Dalam pembuatan tabel transformasi ini, dilihat berdasarkan jumlah perbedaan karakter. Seperti contoh pada karakter A dan B, di mana ditemukan ada 6 perbedaan karakter. Untuk mengetahui jumlah perbedaan karakter ini, dapat dilihat pada tabel. Menghitung perbedaan karakter ini dilakukan hingga takson terakhir, yaitu takson K. Tabel transformasi ini nantinya akan digunakan untuk menyusun fenogram. Setelah kita membuat tabel transformasi dari jumlah perbedaan karakter, maka kita dapat mengetahui takson mana yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat serta yang jauh. Tahap 1. Takson C terhadap takson D memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, yaitu jarak rata-rata takson C ke takson D sama dengan 1, sehingga panjang percabangannya adalah 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Tahap kedua yaitu takson E ke takson F. Jarak rata-rata takson E ke takson F yaitu 1, maka panjang percabangannya adalah 1/2 sama dengan 0,5. Tahap ketiga yaitu takson G ke takson E dan ke takson F. Jarak rata-rata takson G ke takson EF merupakan akumulasi dari takson E ditambah dengan takson G ke takson F. Kita dapatkan hasilnya sama dengan 4.
maka jarak rata-ratanya adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga didapatkan panjang percabangan 2/2 sama dengan 1. Tahap ke-9, yaitu jarak takson A ke takson B. Jarak rata-rata takson A ke takson B sama dengan 6. Sehingga panjang percabangannya adalah 6 dibagi 2 sama dengan 3. Tahap ke-10 yaitu jarak takson A dan takson B terhadap takson C, D, E, F, G, H, I, J, K. Jarak rata-rata takson A, B terhadap takson C, D, E, F, G, H, I, J, K merupakan akumulasi dari takson A ke takson C hingga ke takson K serta takson B ke takson C hingga ke takson K. Didapatkan nilai sebanyak 162. Kemudian jarak rata-ratanya 162 dibagi 18 sama dengan 9. Dibagi 18 berdasarkan karakter yang dihubungkan. Sehingga panjang percabangannya adalah 9 dibagi 2 sama dengan 4,5. Setelah itu kita mendapatkan hasil akhir dari fenogram. Dapat kita lihat bahwa Dugesia sp memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan Ascaris sp. Begitu pula Lumbricus sp memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan Asterias. Kita juga dapat mengetahui bahwa Leucosolenia sp memiliki hubungan kekerabatan yang sangat jauh dengan Bufo sp. Berikut adalah hasil akhir dari fenogram. Kemudian pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai penyusunan kladogram dengan metode Wagner. Adapun langkah pertama adalah membuat tabel karakter, kedua membuat tabel apomorfi, ketiga menghitung beda karakter, keempat menggambar kladogram dengan metode Wagner serta menghitung CI dan RI, serta terakhir adalah menggambar kladogram parsimoni. Perlu diketahui bahwa tabel karakter yang digunakan untuk kladogram Wagner ini sama dengan tabel karakter untuk penyusunan fenogram. Selanjutnya adalah tabel transformasi. Pada tabel ini ada takson, karakter, dan jumlah, di mana ada takson Leucosolenia dengan simbol A, takson Obelia dengan simbol B, takson Dugesia dengan simbol C, dan seterusnya. Pada takson A memiliki karakter 0, 0, 0, dan seterusnya. Takson B memiliki karakter 1, 1, 1, 0, dan seterusnya. Begitupun dengan takson C sampai takson K. Dan di kolom paling kanan, setelah semua karakter diisi, itu dijumlah. Tabel ini sama dengan pemindahan angka-angka dari tabel karakter utama yang dilakukan secara menyamping, di mana angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 yang ada pada tabel ini itu menunjukkan tingkat keapomorfian dari suatu spesies tersebut. Tabel transformasi ini juga digunakan untuk mengetahui M dan N, di mana M adalah banyaknya perubahan dari data atau angka yang paling besar atau yang paling apomorfi. Contohnya pada karakter 1 itu ada angka 0, 1, 2, 2, dan seterusnya. Angka yang paling apomorfi pada karakter 1 adalah 3. Maka dari itu, M dari karakter 1 adalah 3. Begitu juga pada karakter 2. Ada angka 0, 1, 1, dan seterusnya. Pada karakter 2 ini, angka yang paling besar atau yang paling apomorfi adalah angka 1. Oleh karena itu, M dari karakter 2 adalah 1. Sedangkan N adalah jumlah kemunculan atau frekuensi karakter yang paling sedikit atau angka yang paling sedikit muncul. Sebagai contoh, pada karakter 1 ada angka 0, 1, 2, 2, 2, 3, dan seterusnya. Angka 0 di sini hanya 1 kali. Maka dari itu,
N dari karakter 1 adalah 1. Contoh yang kedua adalah pada karakter 2, ada angka 0, 1, 1, 1, dan seterusnya, di mana angka 0 ini adalah angka yang paling sedikit muncul, dan angka 0 ini hanya berjumlah 1. Oleh karena itu, N dari karakter 2 adalah 1. Setelah semua M dan N terisi, pada kolom paling kanan juga dijumlah. Untuk M didapatkan hasil 25, dan untuk N didapatkan hasil 62. Selanjutnya adalah pembuatan kladogram Wagner. Pada video kali ini, kami hanya membahas 3 tahap awal dan 3 tahap akhir dari pembuatan kladogram Wagner ini. Untuk tahap yang pertama, yaitu mencari karakter dengan jumlah paling sedikit, yaitu takson A. Kemudian, mencari takson yang akan menempel dengan takson A, yaitu dengan cara takson yang memiliki beda karakter yang lebih kecil. Di sini ada takson A dan takson B, dan ada takson A dengan takson C. Takson A itu memiliki karakter 0, 0, 0, 0, dan seterusnya, sedangkan takson B memiliki karakter 1, 1, 1, 0, 0, dan seterusnya. Setelah itu, dilakukan pengurangan pada karakter yang dimiliki pada takson A dengan B. Hasil dari pengurangan itu adalah 5. Sedangkan takson A dan takson C, hasil pengurangannya adalah 11. Oleh karena itu, karena takson B memiliki beda karakter yang lebih kecil, maka takson yang menempel pada takson A adalah takson B. Setelah itu, menulis karakter pembeda dari takson A dengan takson B, yaitu 1 buka kurung 1 tutup kurung, 2 buka kurung 1 tutup kurung, 3 buka kurung 1 tutup kurung, 14 buka kurung 1 tutup kurung, dan 15 buka kurung 1 tutup kurung. Selanjutnya adalah tahap 2. Karena takson B telah menempel pada takson A, maka kita akan mencari takson yang akan menempel pada takson B, yaitu dengan melihat jumlah karakter yang paling kecil selanjutnya. Di sini ada takson A dengan C dan takson B dengan D. Hasil beda yang paling kecil adalah takson B dengan D. Oleh karena itu, takson yang akan menempel pada takson B adalah takson D. Setelah itu, ditulis juga karakter pembedanya, yaitu 1 dalam kurung 2 tutup kurung, 3 buka kurung 2 tutup kurung, 4 buka kurung 1 tutup kurung, 15 buka kurung 2 tutup kurung, dan 16 buka kurung 2 tutup kurung. Setelah itu adalah memasuki tahap 3. Karena takson D telah menempel pada takson B, maka kita akan mencari takson yang menempel pada takson D. Di sini ada takson C yang akan dibandingkan dengan takson B dan takson C yang akan dibandingkan dengan takson D. Di sini terlihat beda yang lebih kecil adalah takson C dengan D. Oleh karena itu, takson yang menempel pada takson D adalah takson C. Setelah itu ditulis juga karakter pembeda yang membedakan takson C dengan D, yaitu 10 buka kurung 1 tutup kurung. Berikut adalah 3 tahap terakhir pembuatan kladogram, yaitu tahap 8, 9, dan 10. Pada tahap ke-8, takson J dibandingkan dengan takson I dan E serta EI. Pada perbandingan tersebut didapatkan bahwa perbandingan takson J dan I itu mempunyai perbandingan yang paling kecil, yaitu 5, yaitu pada karakter ke-6 dan pada karakter ke-10. Pada karakter ke-6 mengalami reduksi, sehingga ditulis dengan -6.
Selanjutnya adalah tahap ke-9, yaitu membandingkan takson K dengan takson J, I, dan IJ. Pada perbandingan didapatkan bahwa perbedaan yang paling terkecil yaitu pada perbandingan takson K dengan takson J, yaitu perbedaannya ditemukan pada karakter ke-6 dan karakter ke-13. Selanjutnya adalah tahap terakhir yaitu tahap ke-10, yaitu membandingkan takson H dengan J, K, dan JK. Didapatkan bahwa perbandingan terkecil itu pada perbandingan takson H dengan takson K, yaitu dengan sebanyak beda karakternya itu pada 5 karakter, yaitu pada karakter ke-5, ke-8, ke-10, 17, dan 18. Pada karakter 5, 8, dan 10 itu mengalami reduksi sehingga ditulisnya -5, -8, dan -10. Berikutnya adalah perhitungan CI dan RI. CI atau konsistensi indeks memiliki rumus yaitu M per S. Dengan M adalah jumlah total minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data, dan S adalah banyaknya perubahan yang ada di struktur kladogram. Pada praktikum kali ini, nilai M yang didapatkan sebesar 25 dan nilai S yang didapatkan sebesar 30, sehingga diperoleh nilai CI sebesar 0,83. Nilai CI dikatakan baik jika mendekati angka 1, yang artinya itu homoplasis sangat rendah atau tidak ada sama sekali. Lalu perhitungan nilai RI atau retention index. RI memiliki rumus N-S per N-M, dengan N adalah jumlah maksimum perubahan pada pohon filogeni atau kladogram, M adalah jumlah total minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data, dan S adalah banyaknya perubahan yang ada di struktur kladogram. Pada praktikum kali ini, nilai N didapatkan sebesar 62, nilai S sebesar 30, dan nilai M sebesar 25, sehingga nilai RI yang diperoleh adalah sebesar 0,86. Berikut adalah kladogram yang sudah diparsimoni. Parsimoni sendiri dilakukan untuk mendapatkan kladogram dengan karakter yang paling sederhana dengan cara mengubah bentuk kladogram menjadi bentuk yang paling sederhana. Bisa kita lihat, pada kladogram yang sudah diparsimoni ini bentuknya lebih sederhana dan lebih mudah dibaca. Jika kita bandingkan pada kladogram sebelumnya, itu pada takson E terdapat dua takson yang menempel pada takson E, yaitu takson I dan takson F. Lalu bagaimana jika terdapat dua takson yang menempel pada satu takson? Bagaimana caranya ketika kladogram itu diparsimoni? Nah, pada kladogram parsimoni, jika ada dua takson yang menempel pada satu takson, itu hanya ditulis satu takson yang pertama. Jadi, jika takson E ini ditempeli oleh takson F dan I, itu maka yang ditulis pada kladogram parsimoni itu hanya takson F yang menempel pada E, sedangkan yang I-nya tidak menempel. Sehingga urutan kladogram ini adalah A, B, D, C, G, E, F, I, J, K, dan H. Dan dapat ditentukan bahwa kladogram hewan ini memiliki perubahan karakter atau nilai S itu sebesar 30. Terakhir, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai penyusunan pohon filogenik. Adapun langkah pertama adalah membuat tabel kalibrasi, dan terakhir adalah membuat pohon filogeni. Pohon filogeni merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup di muka bumi. Fenogram dan kladogram yang telah dijelaskan sebelumnya hanya dapat menunjukkan hubungan kekerabatan, belum merupakan pohon filogeni. Untuk menjadi pohon filogeni, maka keduanya masih harus dikalibrasi. Walaupun pada fenogram telah berskala, tetapi skala tersebut hanya menunjukkan tingkat perbedaan atau pada metode lain tingkat kesamaan, dan tidak memberi informasi kapan terjadinya pemisahan. Karena itulah perlu dilakukan kalibrasi. Kalibrasi terhadap fenogram dan kladogram dilakukan supaya kedua dendrogram tersebut dapat menggambarkan pohon filogeni. Kalibrasi dikerjakan dengan 3 bukti, yaitu berdasar bukti geologi, paleontologi, dan literatur.
Dalam praktikum yang telah kami kerjakan, kalibrasi dilakukan dengan bukti geologi. Data geologi digunakan untuk menduga kapan suatu garis evolusi atau suatu takson muncul di bumi ini. Data geologi yang diperlukan adalah data tentang waktu kemunculan atau keberadaan daerah tempat takson yang kita pelajari ditemukan. Misalnya seperti yang telah tampak pada slide, takson Leucosolenia sp dengan kode A berdasarkan bukti geologi telah ada sejak 650 juta tahun yang lalu. Sedangkan takson Obelia sp dengan kode B telah ada sejak 580 juta tahun yang lalu. Dengan begitu dapat diketahui bahwa Leucosolenia sp lebih plesiomorfi daripada Obelia sp. Pada praktikum, bukti geologi didapat dari mencari sumber dari literatur karena tidak dapat dilakukan observasi secara langsung. Ada pula bukti paleontologi, yakni bukti yang menggunakan data fosil. Selanjutnya, berikut ini merupakan bentuk dari pohon filogeni. Pohon filogeni berbentuk mirip seperti grafik dengan garis vertikal menunjukkan tahun kemunculan atau bukti geologinya, sedangkan pada garis horizontal merupakan kode takson. Kemudian, bagian atas yang dihubungkan dengan garis tahun kemunculan adalah spesiesnya. Misalnya, pada kemunculan 650 juta tahun yang lalu dihubungkan dengan Leucosolenia sp dan kemunculan pada tahun 580 juta tahun yang lalu dihubungkan dengan Obelia sp. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan pada saat penyampaian materi, dan terima kasih telah menonton video ini.